Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pack dinamis ya. Jadi kita akan gunakan satu buah template sehingga nanti tampilan konten yang kita buka pada browser ini posisinya berada pada template. Nah, jadi nanti kita download satu buah template, kemudian kita jadikan sebuah pack dinamis ya. Oke, baik teman-teman, langsung silahkan download template-nya. Kita di sini pakai Admiralty E3. Jadi ketikkan saja Admiralty E3, kemudian silahkan download. Untuk downloadnya, oke, kita coba lihat bagian introduction, di bagian dokumentasinya. Oke, dari GitHub ya. Jadi teman-teman bisa download dari GitHub, pilih last release ya. Oke, nah ini, jadi teman-teman silahkan di download saja ya. Source code atau yang ini, yang mana saja boleh. Nah, atau teman-teman pilih yang versi 3.2.0 ya. Jadi langsung saja di bagian aset, source code. Nah, ini tinggal teman-teman tunggu sampai selesai. Oke, jadi untuk ukuran ini sepertinya cukup besar ya. Jadi nanti teman-teman bisa hapus yang tidak perlu. Oke, ini masih menunggu. Oke, ini sudah selesai. Jadi ukurannya sekitar 26 MB. Jadi nanti mana yang tidak perlu dipakai tinggal dihapus saja. Baik, selanjutnya teman-teman silahkan kopikan saja atau diekstrak terlebih dahulu ya. Ini kita ekstrak terlebih dahulu, isi filenya berupa CSS ya, dan kumpulan beberapa template. Oke, ini kita coba ekstrak ya. Oke, silahkan klik kanan, kemudian ekstrak here. Oke, selesai diekstrak. Nanti hasilnya ada pada posisi di bawah folder yang sudah diekstrak tadi. Oke, ini hasilnya teman-teman silahkan kopikan di beberapa folder saja. Nah, ini saya copy cuma folder build, disk, doc, page, dan plugin, kemudian file index.html. Silahkan di copy, kemudian teman-teman pindahkan ke folder kita ya, di exam, htdocs, kemudian nama folder aplikasi kita. Nah, jadi di pastekan di sini, tapi sebelumnya kita buat dulu folder template, jadi biar lebih rapi. Ini template. Oke, kita paste di dalam folder template. Oke, jadi ini sudah selesai di copy paste. Sekarang kita kembali ke bagian editor. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah ada folder template ya. Nah, sekarang kita mau buat template-nya. Jadi teman-teman silakan ke bagian folder application, kemudian di bagian view. Nah, di sini kita coba buat folder baru. Nah, new folder ini kita tulis yang menampung nanti
halaman dari template ya. Jadi ini saya buat saja nama foldernya page ya. Nah, jadi di sini nanti yang menampung seluruh halaman template-nya. Oke, baik, kita buatkan satu file index.php. Oke. Nah, ini index.php. Jadi teman-teman silahkan kopikan saja yang dari folder template yang barusan kita copy. Kemudian file index.html nya ini silahkan di blok atau Ctrl A copy, Ctrl C, kemudian pastekan atau paste di bagian index.php yang ada di folder page yang baru kita buat. Oke, jangan lupa disimpan, kemudian index.html nya di close saja. Oke, baik, selanjutnya kita coba jalankan posisi file index ya. Jadi kita akan coba jalankan file index yang baru saja kita buat di folder page ya. Nah, berarti kita perlu satu buah controller ya. Controller ini kita pakai saja yang bagian controller welcome. Kita coba alihkan ke bagian file page index.php. Nah, jadi di sini kita tuliskan foldernya, kemudian nama filenya. Page index ya. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Nah, jadi ini sudah berhasil terbuka file index.php yang kita buat tadi di folder page. Nah, jadi ini template-nya sudah kelihatan, cuma di sini CSS-nya tidak terbaca ya. Nah, bagaimana caranya agar CSS-nya terbaca? Jadi silahkan coba perhatikan teman-teman. Nah, kemarin kita sudah bahas struktur dari CodeIgniter. Itu ada dua struktur, dua bagian. Pertama ada app, path, dan base path. Ketika di dalam folder application mengakses folder yang di luarnya, maka yang digunakan adalah base path ya, yang base path-nya. Nah, untuk mengakses base path itu harus menggunakan base URL. Nah, itu di materi bagian URL ada yang namanya base URL. Base URL gunanya untuk apa? Untuk menghubungkan seluruh isi dari folder application agar dapat mengakses file yang berada di luar folder application. Nah, jadi sekarang kita mau akses ini folder folder page file index akan mengakses CSS yang berada di luar folder application. Nah, file ini berada di dalam folder application. Ketika dia mau mengakses file di luarnya, maka perlu ada jembatannya, yaitu base URL. Nah, untuk dapat mengakses file yang berada di folder template, yaitu file CSS-nya yang ada di dalam folder disk, maka perlu base URL. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian index.php. Di sini ada akses untuk ke CSS-nya. Jadi teman-teman bisa lihat bagian href, kemudian plugins, kemudian dan seterusnya itu mengakses ke folder plugins, kemudian seluruh file yang diakses nih file CSS ya. Kemudian kita juga bisa lihat di bagian paling bawah sekali ini juga ada plugin, bootstrap, dan javascript-nya dan lain sebagainya juga diakses ke folder plugins, yaitu di sini. Nah, jadi caranya kita akan coba akses ke folder template dengan cara teman-teman silahkan di blok tulisan plugin, kemudian tekan Ctrl D, ditahan saja sampai dengan tidak ada lagi yang terseleksi atau sudah habis. Nah, kemudian teman-teman ketikkan di depannya, jadi jangan diklik tapi diarahkan tanda panah, kemudian tuliskan base URL / kemudian nama foldernya template ya, jangan lupa nama folder template-nya juga diikutkan ya. Nah, ini coba kita simpan. Oke, kalau sudah silahkan disimpan. Kemudian kita coba cari lagi. Biasanya ini ada dua file yang diakses. Nah, ini di dalam folder disk ya, berarti folder disk dan folder plugin.
Nah, ini juga sama halnya, tinggal kalian seleksi, kemudian Ctrl D ditekan sampai dengan mentok sudah tidak ada lagi. Kemudian tuliskan php echo base url youtube /template/ simpan ya. Oke, kita coba refresh. Oke, nah ini sudah berhasil, template yang kita download sudah kita pasang di bagian aplikasi kita ya. Jadi nanti tinggal kita rapikan saja, yang tidak perlu kita buang, yang perlu kita sisakan atau kita tetap pakai ya. Jadi ini teman-teman silahkan dihapus saja. Saya rasa untuk menghapusnya ini sudah dibahas di materi web programming, jadi teman-teman saya yakin bisa ya. Oke, sebagai contoh misalkan kita hapus yang tidak perlu. Nah, ini di posisi atas, kalau teman-teman tidak terkoneksi internet, jadi ini tidak perlu dipakai, diseleksi saja, kemudian Ctrl/ ya, kita matikan saja. Ini juga sama, kalau tidak terkoneksi internet, Ctrl/ atau bisa dihapus ya. Tapi kalau sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi ya. Oke, ini kita simpan. Nah, yang tidak perlu itu kita hapus saja. Nah, seperti ini misalkan contohnya kita buat perpustakaan versi 1. Oke, dan lain-lainnya kalau misalkan kita tidak perlu pakai, dihapus saja. Ini saya contohkan ke bagian menu. Ini bagian chart sampai dengan seterusnya akan saya hapus. Nah, itu biasanya di posisi menu ada di bagian sidebar, jadi teman-teman bisa lihat posisi sidebar ini. Saya akan hapus dari mulai chart sampai dengan posisi di bawah. Jadi kalau sudah paham, ini harusnya sudah tahu ya, untuk satu menu, satu LI dan seterusnya. Oke, ini cukup banyak ya. Kita akan coba hapus sampai dengan information. Oke, simpan, kita refresh. Oke, ini sudah hilang. Jadi yang tidak kita pakai kita hapus saja. Nah, ini juga contohnya, misalkan ini saya hapus. Oke, ini juga jangan lupa disimpan. Kalau kita refresh, oke, isinya sudah hilang. Kalau perlu dihapus lagi, hapus saja ya. Oke, saya rasa cukup. Kemudian untuk dashboardnya ini juga tidak perlu, jadi silahkan dihapus. Oke, kita cukup pakai dashboard satu saja ya, jadi juga nggak perlu sepertinya. Ini kita hapus saja. Nah, jadi sudah hilang, tinggal ini saja. Jadi ini yang akan kita gunakan menunya. Nah, kemudian dari mulai sel sampai dengan seterusnya ini juga dihapus. Itu biasanya di bagian konten atau main konten ya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian main konten. Nah, ini ada row, tinggal teman-teman klik saja row, kemudian ini juga ada row. Nah, ini saya rasa tidak perlu dipakai, jadi kita hapus saja. Oke, ini juga sama. Nah, sisanya seperti ini, kita coba cek refresh. Nah, jadi sudah hilang. Oke, bagian footer juga ini teman-teman boleh ubah, disesuaikan saja. Kemudian copyrightnya ini kita matikan saja linknya, dan ini kita ubah jadi perpustakaan versi 1.
Nah, itu bagian footer ya. Oke, ini saya rasa sudah rapi untuk template-nya. Sekarang kita tinggal pindahkan kontennya ke posisi tengah ya. Nah, tapi sebelumnya ini teman-teman, kalau untuk lebih rapi, jadi bisa dipisah per file ya, bagian mana yang menjadi bagian navbar, sidebar, dan konten itu bisa teman-teman pisah ya. Atau mau dibuat seperti ini juga bisa. Tujuannya adalah sebenarnya untuk kemudahan ya, agar kita lebih mudah dalam mengubah atau mengedit isi dari template-nya. Jadi bisa dipisah atau bisa digabung. Nah, kita coba dipisah. Teman-teman silahkan buat file baru. Ini kita kasih nama navbar.php. Kemudian posisi bagian navbar itu kita pindahkan sehingga, nah ini posisi navbar ya. Nah, ini navbar. Oke, ini dia. Ini akan saya copy atau di cut saja, kemudian paste di bagian file navbar. Ini simpan, tinggal kita panggil php navbar.php. Oke, ini jangan lupa diubah dulu. Oke, kemudian sama halnya dengan sidebar. Oke, kita buat file baru dengan nama sidebar.php. Oke, kemudian yang terakhir kita coba buat konten ya. Jadi file kontennya nanti kita isikan di sini ya. Oke, kalau footer, oke, saya rasa itu saja. Kalau mau dipisah bagian footer juga boleh, tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya file buku yang kita buat kemarin, nah ini tampil buku berada di dalam konten. Nah, jadi tugas kita membuat tag dinamis. Ketika kita klik menu data buku, maka yang tampil adalah data buku yang posisinya di bagian konten. Oke, sekarang kita coba buat menunya. Jadi teman-teman bisa ke menu sidebar, file sidebar. Kita coba tulis ini menunya. Layout option kita ganti jadi master data. Kemudian top navigation kita ubah menjadi data buku, yang mana linknya ini juga kita ubah. Oke, nah di sini kita pakai penggunaan site URL. Nah, bedanya dengan base URL, kalau base URL tadi saya jelaskan mengakses file yang di luar folder application, sedangkan yang site URL itu untuk mengakses file yang berada di dalam folder application. Nah, maksudnya adalah setiap file yang berada di folder application, yaitu salah satunya folder view, ketika mau berkomunikasi dengan file yang juga berada di dalam folder application, yaitu tepatnya di bagian controllers, maka kita buat menggunakan site URL. Nah, cara pemakaiannya seperti ini: php echo site URL dalam kurung tutup. Nah, isinya adalah tujuan file yang mau kita akses. Nah, karena dalam sistem code igniter, file tampil yang mau diakses itu harus melalui controller ya, maka dituliskan di dalam site URL nama controllernya, yaitu buku. Maka ini dimaksud adalah ketika diklik tombol atau link atau menu data buku, maka akan diarahkan ke file controller buku, sehingga file controller buku mengakses indeks yang pertama, sehingga tampillah file view buku. Nah, seperti itu. Saya harap mudah-mudahan paham. Nah, jadi di sini adalah nama controller. Kalau misalkan kita mau akses bagian detail
maka di sini set URL controller buku slash nama metodenya. Seandainya ada lagi yang mau diakses, maka slash nama dari parameternya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi sekarang ini kita pada link data buku. Ketika diklik menunya, maka diarahkan ke controller buku, sehingga controller buku menjalankan method index dan membuka file view buku. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba refresh. Ini master data, kemudian data buku. Nah, sekarang sudah diarahkan ke controller buku ya. Ketika diklik data buku, yang terbuka adalah file view buku yang diperintahkan oleh si controller buku. Nah, sekarang kita mau file bukunya itu berada di dalam konten. Nah, bagaimana caranya? Oke, silahkan diperhatikan. Jadi teman-teman, kita perlu satu buah file untuk mengakses konten atau mengatur konten ya. File apa saja yang boleh ke dalam konten itu kita buatkan satu file, yaitu di bagian kita buat di bagian library ya. Jadi kita buat di bagian library. Oke, silahkan teman-teman buat file baru, klik kanan new file di folder libraries. Ini kita beri nama file template.php. Oke, jadi di sini huruf besar ya teman-teman ya, karena ini kita buat controllers, semacam controllers ya. Jadi teman-teman silahkan kopikan saja dari file controller, Ctrl A, Ctrl C, copy, kemudian pastekan. Yang tidak perlu kita hapus, jadi ini kita coba hapus. Kita sisakan bagian nama controllernya, kita tulis namanya template, deklarasi kelasnya, kemudian extendnya ini tidak perlu ya, ini kita hapus saja. Oke, untuk codingnya ini kita coba buat variabel template atau variabel data template. Nah, datanya ini menyimpan nilai array ya, seperti ini. Atau teman-teman juga boleh ganti seperti ini ya. Nah, jadi ini sama-sama array ya. Kemudian kita buat function ya. Kita buat function dengan nama set variable name, variable opd. Nah, jadi nanti di sini kita coba buat satu buah template yang mengatur posisi kontennya ya. Jadi posisi kontennya diatur di bagian file template ini. Oke, kemudian kita panggil list data template. Nah, samakan dengan yang di atas dengan variabel name, kemudian dengan memanggil nilai ya. Nah, jadi ini ditangkap nilai variabelnya, ini juga sama. Kemudian kita coba buat function untuk mengatur loadnya ya. Yang ini parameter list template. Oke, ini kita buat isinya kosong dulu, kemudian ini data view-nya, ini file view, ini data view. Nanti saya jelaskan. Kemudian ini kita buat sifatnya array filenya, kemudian nilai balik dengan false.
Oke, parameternya sudah jadi nanti kita akan mengikut sesuai dengan susunan ini untuk melakukan load file view-nya ya. List CI, perintahkan CI untuk melakukan get instance ya. Kemudian perintahkan function dari set untuk mengambil nama variabel konten dengan nilai list CI, lakukan load view dengan file view, koma, dan data view, dan nilai return true ya. Oke, jangan lupa titik koma, kemudian kembalikan nilai list CI, melakukan load pada view sesuai dengan susunan parameter. Oke, cukup itu saja. Nah, jadi nanti file kita coba lihat di sini. Nah, untuk menampilkan file view itu dengan cara perintah this load view, yang ditampilkan adalah view buku. Seandainya ada nilai, maka ditambahkan variabel nilainya. Nah, ya, jadi nanti file view buku akan menampilkan data buku. Nah, itu maksudnya dengan perintah load view. Nah, sekarang kita akan mengubah perintah ini menjadi perintah load template, yaitu dengan cara memanggil file template. Nah, posisi load view-nya ini sudah kita pindahkan ke dalam library template, yaitu pada posisi ini ya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan load view, file view sesuai dengan parameter, yaitu file view-nya apa namanya, kemudian koma data view, yaitu kalau misalkan di file view ada tampilkan berupa data, maka bisa dituliskan. Nah, ini file view dan data variabel dibawa ke posisi konten. Ini variabel konten. Jadi nilai dari konten ini yaitu perintah dari load view. Nah, nanti kita letakkan ke posisinya di indeks. Jadi di indeks ini akan menggantikan load view ya. Load view. Nah, sehingga di bagian nilai baliknya perintahkan load view untuk mengakses template ini sesuai dengan load ya. Kemudian list data template ini diambil dari sini ya, jadi datanya bisa berupa lebih dari satu ya. Oke, sekarang kita coba terapkan penggunaan dari library template. Pertama sekali teman-teman silahkan tambahkan di bagian konten, posisi konten dengan nama php echo variabel konten sesuai dengan nama dari variabel set ini ya, konten. Di sini juga konten. Oke, sudah sama ya. Kita coba refresh. Nah, ini sudah terbaca ya, variabel konten. Sekarang posisinya kita harus load dulu library-nya karena ini belum di load. Jadi teman-teman silahkan masuk ke bagian config, kemudian auto load, kemudian tepatnya posisinya berada di library, koma, kemudian template ya. Nah, sudah. Selanjutnya itu di bagian tadi di bagian library ya, auto load itu kita set ini template. Sekarang kita coba panggil di bagian controller buku. Nah, ini kita matikan dulu. Sekarang kita coba buat menggunakan perintah list. Kita mau perintahkan si bagian template ya.
this load bagian si template. Oke, this template. Oke, artinya perintahkan file library template ya, ini untuk menjalankan fungsi atau metode dari load. Oke, maka di sini load. Jadi perintahkan file template, library template ini untuk menjalankan fungsi load, yaitu di bagian ini. Apa yang dijalankan? Template, filenya, kemudian datanya. Nah, jadi di sini template-nya itu posisinya di folder page/index, yaitu di bagian ini. Ini template kita, ini template kita di bagian page, kemudian bagian index, koma, kita coba lihat lagi, yaitu file view, berarti file yang mau ditampilkan di dalam template, yaitu view buku, maka v_buku. Nah, ini file view buku yang ini akan ditampilkan ke dalam template index. Oke, coba kita lihat lagi. Selanjutnya ada data view. Nah, kalau misalkan file view-nya ada data, maka kita beri data, variable data. Nah, jadi sama ya, posisi ini sama, bedanya hanya di bagian depan. Nah, karena kita tidak load view lagi, tapi meload si template dan menjalankan perintah loadnya. Oke, titik komanya jangan lupa. Kita coba refresh, kita coba akses. Oke, ini ada kesalahan di baris 15. Kita coba cek di baris 15. Oke, di sini ada kesalahan di bagian this ya. Nah, ini tanda panahnya belum. Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah tidak ada error. Kita coba buka data buku. Oke, sekarang posisi file data bukunya sudah di tengah atau menggantikan kontennya. Oke, kalau kita kembalikan ke index, nah jadi ini tinggal kita ubah atau kita gunakan file yang namanya konten, defaultnya. Yang penting kalau diklik data buku, posisinya sudah berada di tengah ya. Nah, jadi untuk memberikan default, maka ini kita tambahkan klik kanan new file, kemudian ini kita tulis nama filenya home.php ya. Ini kita coba buat. Ini kita coba buat biasa saja dulu. H3 ini welcome user. Ini adalah halaman home ya. Oke, ini kita panggil sebagai defaultnya tampilan index. Maka di bagian controller welcome ini akan kita ubah menjadi load template ya. Jadi ini kita hapus this template, perintahkan template untuk meload file page index dengan file yang ditampilkan adalah page home. Oke, selesai. Coba refresh, kita kembali ke home atau ke index. Nah ya, jadi berhasil. Oke, ini biar lebih rapi ketika diakses index, maka ini berubah jadi dashboard. Ketika diakses data buku, maka ini berubah jadi data buku. Nah, sekarang itu kita atur di bagian index. Kemudian posisi di bagian atas ini ada content wrapper. Dashboardnya kita ubah menjadi title atau judul. Nah, ini judul. Kemudian di bagian ini PHP echo kita ganti menjadi sub judul.
Nah, variabel ini akan diambil dari masing-masing controller ya. Kalau kita refresh, ini error karena tidak ada nilai atau data yang dikirim. Jadi kita akan coba tambahkan di masing-masing controller. Nah, contohnya di welcome harus membawa data dari ini datanya ini berupa judul tadi ya, dengan nilai dashboard yang ditampilkan dashboard, kemudian subjudul yang ditampilkan adalah kita buat sama saja dulu dashboard juga ya. Oke, simpan. Nah, jadi sehingga nilai ini kita kirim melalui view. Oke, simpan. Kalau kita refresh di bagian indeks pertama, ini berubah jadi dashboard. Ini juga dashboard. Sekarang di file view buku, dapatnya dari controller buku, maka controller buku kita ubah. Kita berikan nilai. Yang pertama ada judul. Judulnya kita beri nama data buku ya. Untuk subjudulnya kita beri nama list data buku ya. Oke, kita coba refresh. Judulnya data buku, subjudulnya list data buku. Oke, jadi itu sudah ya, selesai untuk membuat page dinamis. Jadi tadi kita coba terapkan di bagian view buku, yang mana view bukunya sudah berada di dalam konten atau di dalam template menggantikan konten. Nah, bagaimana caranya? Itu terlebih dahulu pertama tadi kita buatkan library template. Nah, ini yang mana menggantikan posisi atau perintah load view yang ada pada controller. Nah, sehingga bentuk dari load view-nya menyesuaikan dari library template-nya. Nah, seperti contoh pada controller buku yang tadinya menggunakan load view, file yang mau ditampilkan diubah menjadi jalankan template, kemudian akses bagian function load, yaitu menjalankan template-nya dan menjalankan file view-nya. Jadi artinya ada dua file yang sekaligus dijalankan, yang diletakkan pada dalam satu perintah load ya. Yang pertama menjalankan perintah template, maka file template-nya tampil. Kemudian yang kedua menjalankan file yang mau ditampilkan di template, yaitu file view-nya. Yang ketiga ini untuk data yang tampil di dalam file view buku ya. Mungkin itu saja untuk materi kita ya. Nanti kita cobakan ke bagian detail ya, teman-teman bisa cobakan ke bagian detail. Mungkin itu saja, terima kasih untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.